positif dari adanya Dampak positif di sini anak-anak kebanyakan nggak ngelayap ya, cuma hanya nongkrong ya, paling nggak main HP. Kalau negatifnya anak-anak di sini kebanyakan kenakalannya susah diatur gitu ya. selama penggunaan ini ya, ini ada hambatan juga kayak apa ya namanya ya, ada yang buat video atau Mungkin juga di sini aman. tujuan awal bangun ini Untuk awal kita di sini tempat tinggal ya, untuk dikarenakan ada tempat istirahat, ada gazebo, jadi ya kita buka warung-warung kecil untuk hiburan kita nganggur gitu. Ya sekalian cari receh. Selama tinggal sampai berdirinya Saung Ajai, beliau telah mengalami dan mengamati cukup banyak perubahan, termasuk pergaulan anak-anak. Untuk mencegah kenakalan remaja yang semakin mengganas, beliau mendirikan tempat istirahat di dekat sekolah. Beliau bermaksud agar anak-anak tidak keluyuran ke tempat-tempat negatif. Selama pembangunan Saung Ajai, tidak terdapat kendala, sebab tempat itu pada awalnya memang tempat tinggal beliau. udah ada sejak kapan sih Pak? Ini ya renovasi sih tahun 2008-an ya. Dulu mah kayak emang dulu itu namanya rawa, sekarang diganti situ cepet. Yang mana dulu sih ini masyarakat sini itu dibikin sawah. Nah, pada tahun 2008 ini dibikin diaku sama pemerintah, ini tanah pemerintah, tanah ya milik pemerintah. Digalilah untuk resapan air dari kampung, terus untuk mengairi sawah katanya. Sekarang kan sawahnya udah nggak ada, ya gitu. Nah, terus tahun 2015 lagi direnovasi lagi, setiap 5 tahun sekali ini ada renovasi itu, bikin tanggul. Terakhir ini tahun 2020 sampai di keramik segala macam gitu. Nah, ngajuin izin harus ada minimal tanah 500 meter tanah darat ya gitu. Ini udah dari Pokdarwi sudah ini ajuin, udah sampai ke pusat. Gimana karena di bawahnya masih rancu. Tujuan masa itu tujuannya pemerintah itu untuk resapan air, terus ngairin pemerintah, terus ini bikin jalan supaya masyarakat itu pada sehat, ini jogging kayak gitu. Enggak ada sih, emang karena ini milik pemerintah, siapa yang mau larang? Kalau emang pemerintah ya renovasi aja, nggak ada. Bahkan setiap berapa bulan sekali dirawat, ini tebangin ini rumputnya, dipangkas, terus ini teratai itu ada biaya perawatannya setiap 4 bulan sekali. Cuman ya di sini terhambatnya ya kurang kekompakan masyarakat sininya. Iya, nggak terlalu membantu ke ini pemerintah atau. Tempat ini dibangun pada kira-kira kapan ya Pak? Ini 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kalau tadinya rumah makannya di sana tuh. Di depan ya Pak? Di depan. Sekarang udah dijual sama aktor itu. Apa ada cabang-cabang lagi gitu? Nggak ada. Berarti cuma di sini satu-satunya. Hanya di sini aja. Perubahan apa saja yang telah terjadi selama Bapak tinggal di sini? Perubahan apa ya? Sekarang mah dulu dari kagak ada listrik, sekarang ada listrik kan. Dulu sepi, sekarang jadi rame. Alhamdulillah rumah makan ini ya berjalan lancar. Tadinya mah di depan sana, sekarang pindah ke dalam. Hambatannya dari pembuatan ini kira-kira ada nggak ya Pak? Nggak ada hambatan. Ini kan tanah keluarga, usaha keluarga. Tanah warisan ya Pak? Warisan.
Jadi, dampak positif yang dirasakan oleh usaha tersebut adalah adanya rezeki yang selalu datang, dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Untuk dampak negatifnya, alhamdulillah tidak ada, dikarenakan banyak keluarga yang dapat bekerja di sini. Ke tukang parkir, ngapain itu ngurus apa ya guys ya? Bapak sudah berapa lama kerja di sini? Berjalan Ada nggak sih perubahan apa saja yang Bapak selama Bapak kerja di sini? perubahan mulai dari pengecekan tentang awal saya dengan sini. Awal ini pengecekan yang hijau di warna putih. Kedua, musola yang tadinya nggak ada jadi ada. Tadinya kan aula dari ujung musola sampai ujung aula lagi itu gong, enggak dipotong dibikin sama musola terus kemudian dilanjutkan. Cuman sisanya perbaikan aja. Apa dampak positif yang masyarakat sekitar kalau Bapak dapetin dari perubahan yang selama ini? Dari perubahan gedung ini, pertama rapat terkait rapat mingguan untuk warga RT RW. Ketika ada rapat mingguan itu di aula di atas. Pertama, kedua di aula bawah itu ada ruangan kantor kolokasi. Nah, kolokasi ini dulunya tidak ada ruangan, sekarang tidak ada ruangan karena di aula di bawah ini khusus untuk ruangan kolokasi. Kemudian masyarakat salah satunya itu tadi bisa ikut rapat juga di lantai 2, kemudian bisa ikut sholat itu mengenai ada yang dari jalan. Nah, selebihnya ya untuk lain ini aja. Oke, dari perubahan Bapak atau Bapak sudah ada di perubahan atau enggak? Untuk dampak negatif nggak ada sih ya. Kalau kita membuat ini kan ada pasal musyawarah. Sebelum dibangun ini kemudian musyawarah dulu, kemudian dianggarkan dan dibangun. Terus tujuan dari pembuatan kantor desa sekarang ini apa sih? Ada nggak sih hambatan dalam pembuatan? Pertama, untuk pembangunan desa Sukaragam ini dibuat karena desa Sukaragam ini dulu sejarahnya ada atau dibentuk diresmikan oleh, kalau dulu kan nggak ada bupati ya, dulu adanya kepala wilayah 2. Nah itu diresmikan pada tahun 1987. Diresmikan tahun 1987. Dan itu dulu awalnya bukan di sini. Kalau lihat taman buaya, nah, seberangnya taman itu ruko-ruko. Nah, tadinya ruko-ruko itu adalah rumah warga. Nah, kantor desa sekarang itu tadinya di situ. Karena semakin berkembangnya desa Sukaragam ini, akhirnya bisa lah dapetin orang ini melalui musyawarah, kemudian menghibahkan dari warga juga, dan ada juga yang keluarga yang itu dibayarin oleh anggaran desa. Akhirnya menjadi tanah desa. Nah itu barulah dari mulai tahun 2010 dan 2011 itu sudah mulai bangun. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Nah, siapa Kawasi? Mau enggak? Dapat udah beli tadi. Dapat udah beli tadi. Nama Bapak siapa? Nama saya apa tuh bisi-bisi? Berapa lama Bapak tinggal? Apa tuh bisi-bisi? Kalau tinggal di Apa tuh bisi-bisi? tahun 2007 sampai saat ini. Hei, Bapak tinggal ada perubahan apa saja? nggak pulang ke sini lah? Alhamdulillah
luar biasa perubahan terutama di lingkungan kita. Ya kita dapat mencoba, dapat permainan juga. Lah iya, salah. Kita Balik. Perumahan perubahan apa? penanganan saluran, pemberdayaan peternakan ikan, dan Iya lah. taman. Enakan ora ke sekolah ini. Ya kenakan dewi. Taman kawasan tertutup sejak Covid tahun 2012. Atau kalau Pak RW kan lemes kabeh nih. Wis rehat suwe kan lemes enak. Tujuan awal sebenarnya kita awalnya tuh bersihkan semua buka lokasi itu penuh dengan semua besar, kotor, tinggi-tinggi, akhirnya kita pas di saat Covid banyak warga yang dirumahkan sambil cari energi, gimana caranya cari inspirasi, akhirnya lah taman. Ada beberapa taman yang kita olah, ada taman dulan, ada taman awasi, ada taman dikasih, ada taman tikam, dan juga ada taman segitiga. Hambatan selama pembuatan taman Kangen dong kopi rasa di luar. Iya, kebetulan itu taman kita dengan swadaya penuh dengan swadaya. Lah ya kasihan Dilakukan stres ya. semuanya dari masyarakat. Ada yang masyarakat yang mengambil Atau kita asing. dukungan, ada alhamdulillah. Jadi ada dampak apa yang dirasakan masyarakat setelah ada pembangunan taman koleksi? alhamdulillah luar biasa. Maghrib, Sama dan anak didik usia ini mereka